Sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu, berase kulak neng monco. Petanine kere-kere, pejabate mulya-mulya. Ibarat tikus mati di lumbung padi, itulah yang terjadi pada negara kita hari ini. Katanya negara agraris, aning mosok beras aja sampai harus ngemis. Sawahnya jembar-jembar, parine lemu-lemu, tapi petanine kere-kere. Dan pejabatnya mulya-mulya. Saya Paksi Raras Alit, mari kita ngerasani petani di negeri ini. Pak Presiden kita yang baru terpilih, beberapa saat setelah dipastikan menang sama KPU, pidato di acara bukber sebuah partai. Pak Presiden ini mengaku heran. Katanya, elit-elit pimpinan negeri ini lebih suka impor ketimbang swasembada pangan. Dengan agak emosional, Prabowo juga menyinggung bahwa dirinya sempat diejek saat berniat memperjuangkan ketahanan pangan lokal seperti di kasus food estate. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek dan sempat ada elit tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu. Cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang menganjurkan lebih baik import daripada swasembada. Menurut Prabowo, swasembada pangan itu harga mati. Gimana pun juga harus tetap diperjuangkan. Sepertinya hal ini memang jadi ambisi sang presiden baru kita. Tambahnya lagi, kesulitan rakyat Indonesia bisa diselesaikan dengan swasembada pangan. Untuk menjadi negara maju dan mandiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mandiri pangan. Prabowo berjanji dalam 3 tahun ke depan, Indonesia akan mampu balik lagi jadi negara yang berhasil swasembada pangan. Dalam 3 tahun, insya Allah kita akan kembali swasembada. Klaim swasembada itu masih belum cukup. Masih ditambahi juga dengan janji bahwa dalam 4-5 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung padi dunia. Dalam 4 tahun, 5 tahun kita akan menjadi lumbung padi dunia. Maka dari itu, dalam arah pembangunan pemerintahannya ke depan, pertanian ini jadi salah satu mesin utamanya. Hal ini juga ditimpali oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah, yang ngomong kalau arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2029 akan mengandalkan sektor pertanian, energi, dan manufaktur. Dengan ketiga mesin tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih cepat, mandiri, dan inklusif. Cita-cita itu bagi pendukung presiden terpilih tentu saja jadi angin segar, membangkitkan api optimisme, menyalakan asa menuju Indonesia emas. Tapi bagi yang nggak memilihnya, atau hatersnya, atau rakyat yang merasakan ketidakadilan dan kesewenangan dalam pemilu kemarin, cita-cita ini bisa jadi cuma dianggap obral janji politisi belaka. Rakyat yang hari ini tercekik harga beras yang melangit, yang tahu adanya fakta dan berita bahwa belum lama ini ada puluhan ribu ton beras Vietnam tiba di pelabuhan-pelabuhan Indonesia,
kayaknya akan berpikiran bahwa cita-cita swasembada itu sukar terrealisasi. Itu cuma tebos-tebosan khas pemilu aja. Isu pangan seperti ini hanya dianggap angin lalu yang berhembus kencang di sekitaran iklim pemilu. Diteriakkan dalam debat, divisi misi kandidat. Tapi nyatanya kita tahu sendiri, hasil kerjanya nggak pernah tepat seperti yang sudah-sudah. Bukankah Jokowi dulu juga selalu berteriak tentang swasembada beras saat kampanye loh ya? Dan kita swasembada pangan paling tidak dalam 3 tahun berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras. Tapi kita ngerti dewe toh, sulit. Bahkan kata pengamat, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini justru kita ini mengalami impor beras yang paling besar, memecahkan rekor melebihi era presiden Indonesia manapun. Itu kata pakar loh ya. Ini cuma ngerasani dari data-data yang ada di surat kabar. Pahit memang, negara agraris sebesar ini kalah sama Thailand dan Vietnam tentang urusan pertanian. Beras makin mahal, apalagi menjelang lebaran seperti ini. Bahkan ada pula pakar yang pesimis memprediksi kalau harga beras ini tidak akan balik lagi seperti harga tahun lalu. Jadi ya wis, semene iki terus regane. Berbagai pembahasan tentang pertanian telah bola-bali dilakukan. Banyak solusi, banyak ahli, tapi tiada yang terrealisasi. Ntar kalau strateginya gagal, segera dengan gampang cari kambing hitam. Biasanya sih iklim yang disalahkan. Namun, tentang cita-cita pemerintah baru itu nanti, layak kita tonton bagaimana mewujudkan pertanian yang maju di bangsa pemakan nasi ini. Apakah kita akan mencontoh cara sesama bangsa pemakan nasi lainnya yang pertaniannya jauh lebih maju, seperti Jepang dan Korea misalnya? Dua negara Asia itu mampu membangun kawasan pedesaan sekaligus pertanian sedemikian maju. Kedua negara itu memang mengawali kemajuan bangsanya dari land reform atau reformasi agraria. Seorang pakar pertanian bernama Bambang Ismawan mengulas panjang lebar tentang gimana reformasi agraria ini di dua negara itu bisa sangat sukses. Tapi kenapa di Indonesia gagal terus? Jepang dan Korea, dua negara yang kalah dan babak belur di Perang Dunia Kedua, mengawali rehabilitasi negaranya dengan land reform yang menyejahterakan petani. Tanpa ada embel-embel bansos dan kucuran dana desa, tetapi petani di sana diberi tanah yang luas untuk ditanami. Desa-desa diperbaiki sarananya. Pertanian dimodernisasi dengan mekanisasi pertanian dan revolusi hijau berbasis rekayasa genetik, serta majunya program reforestasi. Dan akhirnya, program-program itu punya dampak yang sangat signifikan untuk kemajuan dua negara itu. Sedangkan negara kita pernah melaksanakan land reform pada dasawarsa 1960-an. Sayangnya gagal, gak tuntas, bahkan dibekukan di era Orde Baru tahun 70-an. Sialnya lagi, reformasi agraria pada saat itu dicap berbau komunis. Dan era-era berikutnya seperti yang kita tahu banyak kisruhnya dalam melakoni reformasi pertanian di negara ini. Ironisnya dengan kegagalan-kegagalan itu siapa yang paling rugi? Ya petani lah. Para petani tambah miskin. Sudah profesinya nggak terhormat. Anak muda jadi malas dan sekarang malu untuk berprofesi jadi petani. Isih wae dijepit keadaan yang sangat sulit. Mosok petani penanam padi kok sampai-sampainya ikutan antri beras dum-duman. Kan lucu. Ada fakta lain yang juga memilukan di negara agraria ini. Mari kita ngerasani pakai data. Data dari Badan Pusat Statistik. Tahun 2023, BPS mencatat bahwa sebesar 48,86% rumah tangga miskin di Indonesia ini memiliki sumber penghasilan utama dari bertani. Sementara
orang miskin yang tidak bekerja alias pengangguran hanya 12,07%. Itu kan berarti dari sekian banyak manusia miskin di Indonesia ini, petani yang jumlahnya miskin jumlahnya lebih banyak daripada orang nganggur yang miskin. Sudah bekerja sedemikian keras bertani, apalagi petani gurem, masih saja miskin. Lanjut, nggak salah dong kalau ada yang mikir, hayo penak nganggur wae, bangane abot-abot neng sawah, tapi tetep wae kere. Tentang fenomena ini, Hardius Usman di Kompas mengatakan bahwa sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa menjadi petani hanya akan menjadi miskin dan kelak melahirkan generasi-generasi yang miskin pula. Lalu harus gimana lagi solusinya? Hampir segala cara sudah dipikirkan. Tapi toh kita tahu sama aja hasilnya kalau dieksekusi dengan cara yang ugal-ugalan. Sebenarnya ada salah satu tawaran atau cara yang mungkin bisa menjadi solusi untuk pertanian di negeri ini. Tapi ini ilmunya ilmu kuno dari leluhur. Cara-cara tradisional, tapi ya siapa tahu bisa jadi hal menarik untuk dipertimbangkan. Namanya juga ngerasani toh, jadi bebas saja memberikan opini. Leluhur Jawa yang menempati pulau pusat agraria ini yang beribu tahun telah menjadi lumbung pangan di Nusantara mempunyai lokal jenius bernama Pranoto Mongso. Apa itu Pranoto Mongso? Pranoto Mongso artinya adalah pengaturan musim. Ini adalah sistem penanggalan tradisional Jawa dengan membaca dan mengobservasi alam yang salah satu manfaatnya digunakan sebagai aturan tata kerja pertanian di Pulau Jawa dengan mengikuti peredaran musim dan gejala-gejala alam. Kalau kata Endal Juni dalam buku berjudul Penanggalan Pertanian Jawa Pranoto Mongso yang dirilis oleh Proyek Javanologi tahun 1983, bangsa Jawa ini bangsa yang agraris, punya tradisi pertanian padi basah yang telah berlangsung kurang lebih 2000 tahun. Bahkan hal itu sudah dilakukan di Jawa jauh sebelum tradisi Hindu masuk ke Pulau Jawa. Nenek moyang Jawa sudah akrab dengan peredaran bintang-bintang di langit yang mendasari pengetahuan tentang perulangan musim dan menghasilkan ilmu Pranoto Mongso ini. Orang-orang India yang berbahasa Sanskerta dulu itu sampai menamai pulau ini dengan nama Java Dwipa. Java itu artinya jelai, jewawut, biji-bijian atau padi-padian, sedangkan Dwipa atau Dwipo artinya adalah pulau. Menurut sejarahnya, sistem penanggalan yang diwariskan turun-temurun ini lalu kemudian dibakukan di era Susuhunan Pakubuwono ke-7 di Surakarta pada tahun 1855. Pranoto Coro ini selain untuk ngilmu tani tetapi juga digunakan para nenek moyang sebagai ngilmu untuk berdagang, ngilmu untuk melaut, dan bahkan kegiatan militer dan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jadi, intinya dari Pranoto Mongso ini adalah membagi kurun waktu yang terjadi dalam satu tahun yang berisi 365 sampai 366 hari menjadi 12 musim atau mongso. Pembagian itu berdasarkan karakter alam di Jawa dengan kombinasi unsur meteorologi seperti suhu, angin, kelembaban udara, keawanan, curah hujan, penguapan, dan sebagainya. 12 mongso itu dibagi dalam 4 musim atau 4 mongso utama, yaitu musim kemarau atau ketiga yang lamanya 88 hari, kemudian musim pancaroba menjelang hujan atau mongso labuh selama 95 hari. Berikutnya musim hujan atau dalam bahasa Jawa disebut mongso rendeng yang lamanya 95 hari, dan pancaroba akhir musim hujan atau mongso mareng yang lamanya 86 hari. Pembagian musim itu juga dapat dikaitkan dengan perilaku hewan, perkembangan tumbuhan, dan situasi perubahan gejala-gejala alam di sekitar.
12 musim yang dimulai dari Mangsa Kaso atau Kartika, kemudian Mangsa Karo, dan berturut-turut berikutnya hingga Mangsa ke-12 yaitu Sota, telah menguraikan ciri-ciri gejala alam pada masa itu. Misalnya, kapan daun-daun berjatuhan, kapan musim atau kapan pohon mangga berbunga, kapan burung bersarang dan bertelur, kapan air sungai biasanya meluap, kapan tumbuhan tertentu bertunas, dan kapan suhu di Pulau Jawa ini mendingin. Ilmu tentang perubahan alam itu digunakan leluhur Jawa untuk menentukan laku tani, seperti kapan waktunya nanam polowijo, lalu jenis padi apa yang cocok untuk mangsa tertentu, kapan saat yang pas untuk memindahkan bibit tanaman ke sawah, dan jenis-jenis tanaman apa yang cocok ditanam pada masa-masa itu. Jadi, pertanian di Jawa dulu itu tidak melulu padi. Sawahnya kadang ditanami jagung, kadang polowijo, dan tanaman yang lainnya. Selama berabad-abad, pertanian di Jawa menggunakan sistem tersebut. Setidaknya, di buku tadi dikatakan bahwa sampai tahun 1983, Pranoto Mangsa ini masih diterapkan di Jawa. Ini sekedar otak-atik gaduk loh ya, atau cocok logi. Jika di buku tadi menyatakan bahwa Pranoto Mangsa masih dipraktikkan di awal tahun 80-an, apakah ini ada hubungannya dengan keberhasilan negara kita yang sukses swasembada beras di tahun 1984? Silahkan disambung-sambungkan. Ini cuma ngerasani, Anda yang cari sendiri korelasinya. Yang jelas, Pranoto Mangsa itu membuat tata kerja tani jadi lebih baik, lebih arif, menunjukkan sistem pertanian yang mempedulikan keseimbangan alam. Misalnya, membuat tanah di sawah tidak jenuh dan rusak, karena selalu mengganti varietas tanaman secara periodik. Ya kadang-kadang padi, kadang ditanduri polowijo, dan juga selama 12 mangsa itu terdapat 2 mangsa utama di mana tanahnya diistirahatkan. Sawah itu tidak ditanami apa-apa, biar tanahnya sehat kembali. Sistem kuno ini juga lebih peduli dengan hewan-hewan di sekitar, karena perilaku mereka diamati, dipelajari, dan pertanian yang menggunakan Pranoto Mangsa ini mempunyai potensi untuk jadi pertanian yang organik. Kita tahu, harga hasil tani organik sekarang harganya sangat tinggi dan menguntungkan petani. Di kalangan masyarakat juga mulai muncul gerakan konsumsi hasil tani organik. Beberapa petani yang mau maju juga sedang getol menggalakkan cara bertani sistem organik ini. Siapa tahu dengan menerapkan kembali Pranoto Mangsa yang organik ini, petani kita jadi bisa lebih makmur, tidak lagi terjerumus dalam lingkaran setan kemiskinan, jadi petani melarat seperti yang diuraikan di atas tadi. Lalu, karena cara kerja tani dengan Pranoto Mangsa ini lebih terukur dan sakmadya, tidak eksploitatif pada tanah dengan aneka pupuk kimia, tidak agresif memberantas hama dengan obat-obat kimiawi, alam kita jadi lebih terjaga kesuburannya dan lebih sustain. Tanah yang subur ini jadi bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Tentu saja sistem Pranoto Mangsa atau petungan musim ini juga perlu dimodifikasi kalau mau digunakan lagi sebagai tuntunan pertanian hari ini. Harus diupdate, harus dipaske agar relevan dengan kondisi hari ini, dengan perubahan-perubahan gejala alam, dengan perilaku binatang dan varietas tanaman lainnya. Atau barangkali bisa juga dikombinasikan dengan kearifan-kearifan lokal pangan dari daerah lain di Nusantara. Misalnya dengan teknik menyagu di timur atau sistem pertanian atau peladangan di Kalimantan, agar kita ini gak melulu kecanduan beras terus seperti yang selalu digembar-gemborkan sejak zaman Pak Harto di Orde Baru. Ini disclaimer ya, saya ini bukan ahli pertanian. Tak ada sedikit pun pengalaman atau latar belakang saya dengan urusan sawah.
Saya ini cuma pelajar sastra Jawa yang pernah membaca sedikit saja tentang Pranoto Mongso ini. Tapi siapa tahu ngelmu lokal Pranoto Mongso Jawa ini layak dicoba sebagai solusi. Mungkin saja kan awalnya dari cuma ngerasani seperti ini, tapi lama-lama jadi solusi. Dengan begitu, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita yang baru jadi punya banyak tawaran solusi pertanian. Demi Indonesia yang berdaulat pangan seperti yang jenengan teriakan dalam janji-janji pemilu lalu. Kita ini tinggal milih aja kok. Mau bertani pakai sistem modern yang serba cepat namun serba eksploitatif yang mempunyai konsekuensi merusak lingkungan, atau mau pakai sistem yang lokal, yang tradisional, yang lebih arif seperti ini. Siapa tahu dengan ngelmu padi lokal ini kita bisa melawan ilmu padi impor. Tapi ya sumonggo, nanti monggo dipikirkan bersama Menteri Pertaniannya yang baru. Tapi ingat loh Pak, satu hal yang paling penting, kalau mau sukses menjadi negara besar yang maju dalam hal pertanian, jangan salah pilih menteri lagi. Nanti kalau salah pilih, malah Menteri Pertaniannya dipenjara lagi kayak yang dulu itu. Menteri Pertanian yang harusnya mikirin petani, kok malah mikirin korupsi. Negarane gede apa-apa duwe ning berase kula neng negara tanggane.